Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Surya. Hari ini kita ada tamu spesial ya. Namanya siapa ya? Namanya Oka Mahendra. Ya, namanya Oka. Jadi Oka lulusan berapa? Tahun 2014. 2014. Nah, Oka adalah salah satu dari 40-an yang kemarin diangkat jadi ASN P3K di Kabupaten Badung ya. Baru di Kabupaten Badung, belum kabupaten lain, dan di provinsi itu ada banyak banget tim kita yang lolos ASN P3K. Oke, kita langsung tanya Oko. Kok gimana sih cerita awalnya kamu bisa bekerja di dinas PUPR awalnya kayak gimana tuh? Kebetulan kita punya namanya kadis dan sekretaris. Kebetulan waktu itu baru ibu sekretarisnya namanya Bu Wayan Lastri. Kebetulan beliau ingin membuat hidroponik di PUPR. Kebetulan PUPR itu bukan dinas pertanian, dia dinas pembangunan. Kebetulan dia dinas PUPR agak bingung mencari orang untuk bisa hidroponik, ahli hidroponik gitu ya. Ahli hidroponik. Ya. Terus dia berpikir kita kan punya sekolah pertanian di Desa Plago, namanya SMK Negeri Situ Petang. Terus beliaunya langsung ke SMK Negeri Situ Petang dan ketemu beliaunya sama guru-guru, dan guru-guru mempromosikan saya dan teman saya lagi satu dari Mamal dan angkatan 2015. Dan langsung harus sampai saat ini saya masih jadi pegawai di dinas pertanian. Ya, oke. Jadi yang ditegaskan sini itu adalah untuk jurusan ATPH lulusannya itu untuk SMK ya, itu ada jobnya atau ada slot formasinya itu di dinas ya. Kalau untuk jurusan lain kan jarang. Jadi di ATPH itu ada, yaitu merawat kebun. Dinas pertanian juga ada yang merawat hidroponik sama greenhouse gitu ya. Ininya jobnya. Jadi memang fokus untuk lulusan SMK. Jadi untuk ASN P3K memang menjadi cita-cita sebagian besar masyarakat Bali lah. Untuk ini ya kita sebut keren lah gitu ya si Oka. Oke kok, lagi satu kok. Selama ini kan masyarakat bilang, wih ngapain sih sekolah di ATPH gitu, karena bilang lah jurusan pertanian kotor, nggak prospek, nggak sukses lah, nggak pikiran selama di masyarakat. Coba gimana sih menurut kamu mengenai hal itu? Menurut yang pertanian itu sangat bagus peluang di Desa Plago, tentunya Kecamatan Petang. Kedepannya kita pertanian basis ke industri juga, dan pemerintah saat ini juga sudah sangat memperhatikan pertanian khususnya di Petang, dan sekarang di Petang udah ada CAS. Dan di Desa Belok sudah ada namanya Agrodinova. Dan bagi adik-adik semua sangat berpeluang untuk mengembangkan pertanian di Desa Plago dan Desa Belok Sidan. Karena itu menurut Tiang memanfaatkanlah kita biar nggak nanti kita salah pilih jurusan atau pilih sekolah, biar kita kan di sini menyesuaikan dengan lingkungan, karena di sini kan 90% petani itu sangat berhasil. Ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi itu testimoninya dari Oko sendiri. Kalau bilanglah potensi pertanian itu besar banget, apalagi di Plago. Oke, selain dari potensi yang di pertanian, potensinya adalah jadi pegawai di dinas kayak Oko. Nah, kebetulan Oko sekarang di mana kok ditugaskan? Dinas Pertanian Kabupaten Badung. Dinas Pertanian Kabupaten Badung. Jadi keren ya, ada di Dinas Pertanian Kabupaten Badung. Jadi mungkin adik-adik nggak mau nih jadi petani. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi petani nggak apa-apa. Tapi kan bisa kerja di Dinas Pertanian atau Dinas PUPR. Oko ini udah pindah 2 dinas ya. Awalnya di PUPR dan di Dinas Pertanian. Jadi bisa pegawai jadi ASN di Dinas Pertanian. Jadi kan itu keren banget. Jadi kalau udah ada niatnya jadi petani baru jadi petani. Nggak jadi petani pun nggak apa-apa. Bisa kerja di Dinas Pertanian. Gitu ya kayak. Dan peluangnya sangat besar di Dinas Pertanian, karena kan di Indonesia hanya beberapa persen yang minatnya pertanian. Untuk kita di Desa Plago ini sangat berpotensi. Oh iya, benar-benar penyuluh dan bekerja di dinas pertanian. Iya, betul-betul. Oke, jadi benar ya aku bilang di TPH tuh muridnya sedikit ya. Jadi karena sedikit jadi hampir semuanya itu keterima di dinas pertanian gitu maksudnya. Jadi karena kan jurusannya sedikit ya siswanya. Oke, makasih ya Kak ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Siap. Sukses lagi ya. Sip.